إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ولمن عمر هذا المصلى سابقا ولاحقا أن الله إذا غشاهم بالرحمة يسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali dapat berkumpul di majelis ilmu yang dikatakan salah satu taman daripada taman-taman surga Allah yang ada di dunia. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu, kita di akhirat akan benar-benar berada di taman surga Allah, masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan salawat tersebut kita di akhirat mendapatkan syafaat beliau, selamat dari neraka, masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita menjelaskan tentang salah satu cara bersuci, yaitu tayamum. Dan ini memang jarang sekali dilakukan, tetapi kita wajib mengetahuinya karena ada kemungkinan kita akan melakukan tayamum, entah karena tidak ada air atau karena ada satu sebab yang kita tidak bisa menggunakan air. Dan di zaman seperti ini sedikit sekali orang yang bisa mengerti daripada ilmu fikih. Banyak orang yang bisa berceramah dan sebagainya, tetapi untuk memahami ilmu fikih ini tidak semua orang bisa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, sayati ala nasi zamanun kathirun khutaba'u qalilun fuqaha'u. Akan datang, kama qala Rasulullah SAW, suatu zaman di mana di situ banyak orang-orang yang berceramah, tetapi sedikit orang-orang yang mengerti daripada ilmu fikih. Dia berceramah bermacam-macam, menjelaskan baik secara langsung ataupun melalui media sosial, di bermacam-macam platform dan semuanya, tetapi kadang-kadang fatwa yang disampaikan ini keliru secara fikih. Banyak yang diterangkan itu ternyata bertentangan dengan hukum-hukum fikih yang sudah diatur oleh para ulama dengan madhab-madhab masing-masing. Bahkan ada yang tidak mau menggunakan madhab, langsung Al-Quran dan hadis, padahal itu adalah sangat sulit dilakukan oleh seperti kita ini. Tidak salah ungkapan kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, tetapi hendaknya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut.
Orang yang bisa memahami Al-Quran itu tidak semua daripada kita. Dan Al-Quran ini tentunya adalah memiliki cabang-cabang keilmuan yang banyak. Dan itu harus memiliki ilmu untuk memahaminya secara lengkap. Kemudian sumber hukum yang kedua, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga kita harus mengetahui bagaimana proses pensanatan ini. Siapa rijal orang-orang yang meriwayatkannya, kemudian bagaimana mengartikan kalimat-kalimat bahasa Arab tersebut dengan bahasa kita yang modern saat ini. Dan itu butuh banyak keahlian. Maka menurut para ulama, orang-orang yang bisa menistimbat hukum ini, orang yang bisa mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis ini minimal memiliki 16 keahlian di bidang ilmu agama Islam. Ulumul Quran, dia harus hafal Al-Quran dan tafsirnya. Kemudian asbabun nuzul, kemudian nasikh mansukh, ayat yang sudah digantikan atau bagaimana. Kemudian tentang hadis, dia juga harus mengetahui ulumul hadis, derajat hadis, mengetahui rijalnya, mengetahui apakah ada yang secara nas langsung atau masih majas dan sebagainya. Harus butuh ilmu bahasa Arab, ada balaghah, ada mantek, ada nahwu, shoroh, dan semuanya ini tidak mudah dimiliki oleh satu orang. Sehingga itu kalau tidak memiliki dasar-dasar keilmuan seperti ini, maka hampir dipastikan ketika dia langsung merumuskan hukum dari Al-Quran dan hadis, ini akan bertentangan dengan maksud daripada Al-Quran dan hadis tersebut, karena dia salah paham atau gagal paham. Oleh karenanya, alhamdulillah kita sudah memiliki panduan dari para ulama-ulama terdahulu, khususnya dalam madhab ilmu fikih. Ada madhab Syafi'i, ada madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Ini sudah jalur kita, tinggal pilih satu di antara 4 ya. Kalau kita mengikuti jalurnya seperti orang yang naik kereta menuju satu lokasi, maka dia tinggal ikut di situ, dia ikuti aturannya, taat dengan yang telah digariskan di situ, dia akan sampai ke tujuan. Tapi kalau dia tidak mau mengikuti jalur yang sudah ada dan itu sudah pasti benar, dia cari jalur-jalur tersendiri, bisa-bisa dia akan kesasar, dia akan tidak sampai ke tujuan, bahkan akan tersesat kemana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita ini zaman sekarang jangan terlalu pede dalam urusan ilmu agama ini. Jangan merasa pede bahwa kita mampu untuk langsung bisa merumuskan hukum. Orang-orang terdahulu seperti Imam Ghazali rahimahullah dan ulama-ulama besar lainnya, Imam Nawawi, itu mereka dengan keilmuannya yang begitu besar, mereka tetap mengikuti salah satu mazhab fikih yang 4-nya. Kalau Imam Ghazali, dia bermazhab Syafi'i. Imam Nawawi yang mengarang kitab Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, itu masih ikut dalam jalur mazhab Syafi'i. Dan kita semua juga alhamdulillah yang di Indonesia ini mengikuti daripada mazhab Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asal usulnya adalah karena setelah Imam Syafi'i ini pertama kali adalah berguru kepada Imam Malik yang mendirikan mazhab Maliki. Kemudian setelah beliau menguasai dasar-dasar atau syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid, maka beliau merumuskan sendiri madhabnya. Setelah madhab Syafi'i beliau rumuskan, beliau keliling dari Mekah menuju ke, terakhir beliau ada di Mesir dan meninggal ada di Mesir. Beliau menuju ke Yaman, bahkan ke Hadramut,
Sehingga orang-orang di Yaman, di Hadramut ini adalah sebagian besar bernama mazhab Syafi'i. Kemudian dari mazhab Syafi'i yang di Hadramut ini dibawa oleh generasi sebelum Wali Songo, yaitu para Sadah Alawiyah dari Sayyid Abdul Hamid Ibn Amil Faqih. Beliau yang menyebarkan mazhab Syafi'i ini ke Gujarat, ke Kamboja, kemudian ke Vietnam, sampai ke Filipina, sampai ke Indonesia. Kemudian diteruskan juga oleh Wali Songo yang berasal juga dari Hadramut. Jadi mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia ini adalah langsung berasal dari para ulama-ulama yang menyebarkan syariat Islam, dakwah Islam dari negeri Hadramut. Jadi sanadnya jelas, silsilahnya bersambung sampai kepada mazhab Syafi'i yang asli. Karena Imam Syafi'i itu pernah jadi qadhi ada di daerah Hadramut, seorang hakim agama di sana. Oleh karenanya dalam memahami ilmu fikih seperti ini, kita dituntun oleh panduan, yaitu madhab yang kita ikuti adalah madhab Syafi'i. Sehingga kita yakin apa yang kita pelajari dan kita amalkan daripada fikih ini bisa dipertanggungjawabkan, dan ini semua adalah kita mengikuti para ulama-ulama terdahulu. Kembali kepada pembahasan kita tentang tayamum. Salah satu keutamaan Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad SAW, ini Allah jadikan bumi seluruhnya ini menjadi masjid dan menjadi alat bersuci. Artinya apa? Sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, semua umat para nabi dan rasul itu kalau mau beribadah tidak bisa di sembarang tempat. Dia harus datang ke kuilnya, sauma'ah bahasanya. Dia harus datang ke tempat sucinya, baru dia bisa beribadah di situ. Tidak bisa dia melakukan ibadah di rumah. Dia melakukan ibadah ada di tempat-tempat yang tidak dijadikan tempat ibadah, tidak seperti itu. Sehingga sulit. Kemudian Allah jadikan bumi atau tanah ini sebagai alternatif alat untuk bersuci. Ketika tidak mendapati air, maka Allah sediakan ini bumi, tanah yang ada di mana-mana ini untuk bersuci. Sehingga mudah umat Islam ini melakukan ibadah di mana saja. Baik dia ada di tengah masyarakat atau di tengah padang pasir. Tidak perlu mencari air, dia cukup menggunakan debu atau tanah, kemudian tayamum dan bisa melakukan sholat. Dan ini khusus hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyibah famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu." Jika kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan sha'idan, yaitu ada yang mengartikan mazhab kita adalah tanah yang berupa debu. Yang suci bukan debu yang najis, kemudian usapkan wajah dan kedua tangan saja. Nah, itu cara tayamum yang disebutkan dalam Al-Quran, syarat-syaratnya juga dan juga fardu-fardunya. Kemudian kita kembali kepada kitab Sulamut Taufik sampai daripada kalimat wa man lam yajidil ma'a, dan siapa orang yang tidak mendapatkan air, au kana yadurruhul ma'u, atau ada membahayakan dia menggunakan air, tayammama, dia melakukan tayamum. Di sini ada dua syarat bolehnya tayamum. Yang pertama, tidak mendapati air. Tidak mendapatkan air ini ada beberapa pembagian. Ada yang benar-benar di daerah yang biasa tidak ada air.
seperti di padang pasir, nah itu memang tidak ada air. Ada yang di daerah yang biasa ada air, seperti di Indonesia, di tempat kita ini. Biasa di sini ada air. Cuman waktu itu kita lagi sedang camping misalnya, berkemah, ternyata di tempat itu sulit ditemukan sungai. Waktu sholatnya sudah mau habis. Nah, ini berarti kita berada di tempat yang biasanya ada air. Kalau di daerah seperti tropis ini biasanya ada air, bukan daerah gurun pasir. Nah, kalau di daerah yang tidak ada air, itu tidak wajib mencari air, langsung tayamum. Dan tidak wajib qadha sholatnya, karena memang tidak ada air di situ. Di tempat yang ada air ini, kecuali kalau dia yakin, yang tadi, yang di tempat yang ada air itu dia yakin, biasanya lewat di jalan ini truk yang membawa tangki air jam 2 siang misalnya. Kalau di Indonesia ini hampir keluar waktu zuhur. Biasanya memang ada pengiriman air ke lokasi itu jam yang sebelum keluar waktu zuhur. Maka kalau dia yakin, itu wajib untuk menunggu. Tidak boleh langsung tayamum, langsung sholat. Dia wajib menunggu sampai waktunya yang dia yakini itu datang. Kalau memang tidak datang, nah baru di situ dia tayamum dan sholat. Kalau dia menyangka, ada perbedaan juga. Menyangka dengan yakin. Kalau yakin ini ya wajib menunggu. Kalau tidak yakin, menyangka mungkin datang atau tidak. Dikatakan di situ biasanya datangnya 3 hari dalam 1 minggu, tidak setiap hari. Maka ada kemungkinan datang, ada kemungkinan tangki air ini tidak datang. Maka seperti ini, kalau dia menyangka, nah ini dia boleh tayamum dan sholat. Tapi kalau memang datang tangki airnya, wajib berwudu dan mengulangi sholatnya, karena sholat dengan adanya air itu jadinya tidak sah. Atau dia boleh menunggu sampai benar-benar waktu yang dia sangka akan datang itu ternyata tidak datang air, maka dia tayamum. Kalau di daerah seperti kita ini yang banyak air, itu juga dibagi 3 macam. Yang pertama, dia di daerah yang ada air, cuman dia yakin di sini tidak menemukan air. Misalnya dia ada di ujung gunung misalnya, dia mau turun, jaraknya jauh. Nah, kalau yakin tidak ada air dan di situ ada lautan pasir, nah di situ tidak ada air misalnya, maka kalau yakin tidak ada air, ini boleh langsung tayamum dan sholat. Kalau dia yakin ada air, beda lagi. Dia yakin ada air, tapi ada di bawah lereng ini, maka itu wajib mencari jika jaraknya tidak sampai 4.000 langkah. Ya, artinya 1,5 mil dalam bahasa Arab itu, dalam kitab. Kalau jaraknya sekitar 3 kilo, itu wajib dicari turun untuk dia berwudu, karena dia yakin di bawah tadi ada air. Saya kelihatan ada air di situ. Nah, kalau dia hanya meragukan, misalnya dia datang di satu desa di situ, dia di sini ada air apa tidak, masih ragu-ragu antara ada atau tidak, ini menyangka, wajib dia mencari air di situ sampai jarak mudahnya itu radius kelilingnya kanan 150 meter, kiri sama, ya jaraknya 300 dirok atau 150 meter keliling radiusnya itu. Nah, kalau sudah tidak mendapati air, maka dia tayamum.
Tapi sholat yang ada di daerah ada air ini semuanya wajib diqadha. Karena memang di situ biasanya ada air, cuma dalam keadaan itu saja menjadi tidak ada air, maka qadha sholatnya. Ini kalau tidak ada air, caranya seperti itu. Sebab yang kedua, tayamum ini tidak mampu menggunakan air atau berbahaya kalau menggunakan air. Misalnya airnya sangat dingin, kalau kita ke daerah gunung, kalau kita mau wudhu, sholat subuh dan sebagainya, itu bisa nanti sakit karena kedinginan dan sebagainya, maka boleh tayamum. Tapi sunnahnya airnya dipanaskan supaya bisa menggunakan air. Tapi kalau tidak ada api untuk menghangatkan air, maka boleh dengan tayamum. Atau ada sakit yang menghalangi, misalnya di tangannya ini ada perban, tidak boleh terkena air, kata dokter ini tidak boleh dilepas sampai lukanya kering, maka dia tidak bisa menggunakan air untuk membasuh lukanya ini. Seperti kemarin dijelaskan, kalau ada luka dalam anggota wudhunya, dia wajib basuh anggota yang sehat. Untuk anggota badan yang ada perban ini ditayamumi, ya, yang sehat-sehat ini dibasuh, yang ada perban ini ditayamumi. Misalnya dia setelah ada luka di tangannya, maka untuk wajahnya dia basuh, kemudian tangan yang sehat dia basuh air. Untuk lukanya ini dia ambil air untuk diusapkan begini. Setelah diusap, dia tayamum. Misalnya dia pakai handuk, tayamum untuk wajah dan tangan. Nah, setelah tayamum dia lanjutkan wuduknya, yaitu mengusap sebagian kepala dan membasuh kedua kaki. Jadi tayamumnya ada di tempat lukanya. Nah, untuk menutupi yang anggota tidak terkena air wudhu tadi itu, ditambal dengan cara tayamum. Perbedaannya kalau luka yang tayamum tadi, ketika memasang penghalang atau perbannya ini dalam keadaan bersuci, misalnya dia habis jatuh, kemudian dia bersihkan lukanya, berwudhu, kemudian sebelum memasang plester di sini dia berwudhu secara lengkap, baru ditempel. Ya. Kalau meletakkan plester ini dalam keadaan berwudhu, maka kulit yang di sini sudah terkena air wudhu, sehingga ditambal tayamum itu sudah cukup, tidak perlu qadha nantinya. Yang kedua, plester perban ini bukan berada di anggota tayamum, bukan di wajah dan bukan di tangan. Misalnya yang terkena plester ada di kepala, maka dia masih terkena air wudhu, masih bisa ditayamumi wajah dan tangannya. Jadi kalau dia meletakkannya punya wudhu dan plesternya bukan di tempat anggota tayamum, maka wudhu dan tayamumnya itu sah, sholatnya tidak wajib qadha. Tapi kalau meletakkannya misalnya tidak berwudhu, misalnya di rumah sakit, langsung dia diperban tanpa berwudhu, maka setiap sholatnya ini nanti dia qadha kalau sudah sembuh. Atau ada di anggota tayamum, misalnya plasternya ada di wajahnya begini, maka untuk wudhunya tidak terkena air, untuk tayamumnya tidak terkena debu, jadi anggota ini masih belum sah untuk sholat, maka itu wajib qadha setelah dia sembuh daripada lukanya. Nah, ini kadang-kadang tidak perhatian orang mengenai masalah tayamum ini, dianggap kalau tidak ada air baru tayamum, padahal dengan luka itu juga bisa menyebabkan dia tayamum.
Dan kadang-kadang juga menyebabkan qadha salatnya seperti tadi itu. Kemudian di sini disebutkan syarat-syarat tayamum ba'da dukhulil waqti. Itu tayamum harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Tidak seperti wudhu. Kalau wudhu misalnya kita berwudhu sore tadi untuk sholat maghrib dan isya tidak perlu wudhu lagi. Atau sebelum maghrib kita wudhu terus dipakai untuk sholat maghrib, ini bisa. Tapi kalau tayamum tidak bisa. Tayamum sebelum sholat isya dipakai untuk sholat isya tidak bisa. Harus setelah masuk waktu, setelah adzan baru dia tayamum. Karena tayamum ini sifatnya adalah thaharah, bersuci yang dhaifah, yang lemah. Sifatnya ini darurat saja. Utamanya adalah air dengan wudhu. Tayamum ini untuk darurat. Makanya tidak boleh sebelum masuk waktu dia melakukan tayamum. Karena ada kemungkinan nanti setelah masuk waktu ada air ternyata. Ada kemungkinan ketika masuk waktu lukanya sembuh. Maka itu tayamum ini harus setelah masuknya waktu sholat. Kemudian wazawalun najasah. Syarat berikutnya tayamum ini harus menghilangkan najis. Nah, tidak boleh tayamum dalam keadaan badannya ada najisnya. Itu harus setelah menghilangkan najis-najis. Jadi kalau misalnya ada air, tinggal satu botol air kemasan, kita di perjalanan, misalnya naik bis rombongan, kemudian di tengah perjalanan berhenti untuk buang air kecil. Nah, ini bagaimana? Ya, gunakan air ini untuk istinja karena menghilangkan najis diutamakan. Kalau ada sisa sedikit tidak cukup untuk wudhu seluruhnya, maka gunakan yang secukupnya. Misalnya untuk wajahnya saja dipakai air tadi karena tidak boleh tayamum kalau ada air. Selebihnya kalau sudah habis airnya ditambal dengan tayamum. Kalau tangannya sudah habis air wudhunya, langsung diganti ditambal dengan tayamum. Tapi kalau langsung tayamum padahal sudah ada air, ini tidak sah tayamumnya. Nah, syaratnya tadi itu ada tidak mendapati air. Tapi di situ ada air, maka tidak sah. Syaratnya harus tidak ada air. Kalau karena tidak ada air, beda dengan syaratnya karena sakit. Kemudian wa ma'rifatul kiblah, harus mengetahui arah kiblat. Jadi tayamum itu harus menghadap kiblat. Tapi ini khilaf menurut ulama, boleh juga tayamum tanpa menghadap kiblat. Kemudian biturabin khalisin tahurin lahu gubarun fil wajhi wal yadain. Harus menggunakan debu yang murni. Dalam mazhab Syafi'i, tayamum itu hanya boleh menggunakan debu yang murni yang mensucikan. Lahu gubarun, yang ada ya debunya. Jadi tidak sah kalau debu tadi bercampur misalnya tepung atau semen atau berasal dari tembikar, ya batu bata merah yang sudah remuk, itu tidak bisa digunakan untuk tayamum. Dalam mazhab Syafi'i harus debu yang murni, tidak ada campuran. Ya misalnya debu yang ada di atas meja atau di kaca-kaca kita itu murni. Dan bukan debu yang najis. Ada debu yang najis seperti debu yang ada di kandang hewan, kandang sapi atau kandang ayam. Nah, itu adalah dari kotoran yang kering kemudian terinjak kaki bertebangan di bawah angin. Nah, itu kemungkinan besar debunya yang di situ adalah debu najis. Dalam mazhab Syafi'i harus debu seperti itu. Tapi dalam mazhab yang lain, kalau misalnya darurat ini,
Orang yang sakit ada di tempat yang steril, itu tidak mungkin ada debu di situ. Bisa menggunakan alternatif selain debu, yaitu batu. Ya, dalam mazhab selain Syafi'i itu yang penting benda yang berasal dari bumi, baik itu batu atau kaca, tapi kaca sudah dibakar, yang masih belum ada proses. Yang misalnya bawa batu kecil diusapkan untuk tayamumnya. Tapi itu dalam selain mazhab Syafi'i. Kalau di tempat-tempat yang steril seperti itu bisa digunakan. Kemudian tayamum ini fil wajhi wal yadaini, hanya di wajah dan kedua tapak tangan, kedua tangan. Yurattibuhuma bidarbataini, harus tertib wajah dan kedua tangan ini. Biniyati istibahati fardis shalah, dengan niat istibahah fardis shalah, bukan niat nawaitu tayamuma fardhon. Nah, tidak, bukan seperti wudu, nawaitul wudu li raf'il hadath misalnya, nawaitu tayamum li raf'il hadath, saya niat tayamum untuk mengangkat hadas, bukan seperti itu. Tayamum itu pada dasarnya tidak mengangkat hadas, tapi untuk bolehnya melakukan sholat. Hadasnya tidak terangkat sebenarnya dengan tayamum itu. Yang bisa mengangkat hadas itu hanya air. Tapi syariat membolehkan kita sholat kalau sudah tayamum. Maka di situ nawaitu tayamum listibahati fardis sholat. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan melakukan sholat fardu. Hanya untuk diperbolehkan, bukan mengangkat hadas. Makanya niatnya harus benar. Kalau nawaitu tayamum li raf'il hadas, ini tidak sah tayamumnya. Saya niat tayamum untuk mengangkat hadas, tidak sah. Harus listibahati as-shalah atau fardis shalah. Kemudian tingkatan niat dalam tayamum ini ada 3. Kalau dia niat untuk boleh melakukan sholat fardu, nawaitu tayamum listibahati fardis shalah, maka dia boleh melakukan sholat fardu, sholat sunnah, dan ibadah sunnah yang lain, seperti menyentuh Al-Quran. Itu kalau niatnya listibahati fardis shalah, untuk diperbolehkan sholat fardu. Kalau listibahati sholah saja tanpa ada kata fardu, saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat, tidak ada kata-kata sholat fardu, maka ini hanya dia boleh melakukan sholat sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah, witir, duha, dan ibadah sunnah yang membutuhkan berwudu, bersuci, seperti menyentuh Al-Quran. Tidak boleh digunakan sholat fardu, karena derajat niatnya lebih rendah antara fardu dengan sholat saja. Tapi kalau dia niat listibahati maskhil mushaf atau maskhil Quran, saya niat tayamum untuk bolehnya menyentuh Al-Quran, maka dia hanya boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh sholat sunnah, dan tidak boleh melakukan sholat fardu dengan tayamum tadi, karena niatnya lebih rendah daripada sholat. Nah, oleh karenanya innamal a'malu binniyat, hanya saja amal-amal itu tergantung niatnya. Niat ini bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya satu tujuan, seperti menyentuh mushaf Al-Quran. Kapan niat itu dilakukan? Ma'an naqli, ketika memindah debu, wa massi awalil wajhi, dan mengusap awal wajah. Nah, niat itu tempatnya mahalluhu awwalu muqtarinan bi fi'li, tempatnya ini bersamaan dengan perbuatan yang dituju. Kalau perbuatan wudu itu permulaannya adalah membasuh wajah, jelas, maka niatnya di waktu membasuh wajah. Kalau niat sholat itu perbuatan pertamanya adalah
takbiratul ihram, maka niatnya di waktu itu. Cuman kalau untuk tayamum ini ada perbedaan pendapat ulama. Permulaannya apakah ketika mengangkat debu ini atau ketika mengusap wajah? Ada dua permulaan. Ketika mengangkat debu, apa permulaan ketika mengusap wajah? Maka ini yang menurut pendapat yang diikuti kebanyakan di sini adalah ketika pertama kali mengangkat debu, memindah debu dari tempatnya dengan tapak tangan kita untuk kita usap di wajah. Ini dua hal ini dijadikan satu. Ma'an nakli wa masih awalil wajhi. Ya, niatnya ketika mengangkat dan mengusap wajah. Artinya niat ini jangan sampai berubah. Ketika saya niat tayamum untuk bolehnya melakukan sholat fardu, ketika mulai mengangkat sampai mengusap ini harus terjaga. Tidak boleh lepas niatnya. Nah, untuk prakteknya sebenarnya mudah tayamum ini. Pertama harus kita bersihkan anggota badan kita, kalau menggunakan cincin dilepas karena akan menghalangi debunya. Kemudian yang pertama kali caranya kita langsung, misalnya di sini ada debu, ya Bismillahirrahmanirrahim, disunahkan baca Bismillah. Kemudian kita menghadap kiblat dulu ya, sebelumnya menghadap kiblat. Kemudian diangkat nawaitu tayamum istibahati fardhi shalah. Kemudian disunahkan untuk diringankan, bisa ditiup atau dipukul-pukul begini. Kalau sudah, langsung berdoa, tangannya atas bawah. Ya, kemudian disunahkan menyela-nyelai jenggotnya. Sudah satu kali, kemudian ngambil debu yang berikutnya. Caranya tangan ini yang selain jempol ditempelkan, jempolnya dibuka. Kemudian yang pertama kita usap tangan kanan dulu dengan menjalankan tangan kiri. Ujung jari diletakkan sama, kemudian diarahkan ke bawah, dan setelah sampai siku diputar. Jempolnya jangan ditempelkan dulu. Nah, baru jempol ini nempelnya di belakang begini. Nah, setelah itu disunahkan tafrij, itu menyela-nyelai jari-jari. Nah, seperti itu cara tayamumnya, mudah. Ya, semoga bermanfaat. Satu kali saja, tidak 3 kali. Makruh kalau diulang-ulang. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.